Di video terdahulu, kami pernah mengulas menurunnya pamor bis lokal Wonogiri yang habis-habisan digempur bis pendatang. Di sini kami akan mengulas inti permasalahan yang sebenarnya mengenai makin tergerusnya bis lokal Wonogiri. Sebelum ke inti masalah, kita ungkap dulu okupansinya di trayek Wonogiri yang begitu besar. Oh ya, pengertian kata okupansi di dunia perbisan adalah isi atau jumlah penumpang yang terjadi pada suatu jalur atau trayek yang bersifat fluktuatif. Masyarakat Wonogiri dan sekitarnya dari dulu terkenal perantau yang handal. Ditambah tidak adanya transportasi publik penunjang di sana seperti jauh dari stasiun kereta api, tidak ada bandara, apalagi pelabuhan. Jadi bagi warga Wonogiri yang hendak merantau atau bepergian ke ibu kota atau kota besar lainnya, pasti menggunakan moda transportasi bis. Otomatis bis jadi armada andalan masyarakat Wonogiri. Jadi wajar okupansi penumpang di sana dari waktu ke waktu tetap stabil dan membaik sehingga jadi rebutan bagi PO luar Wonogiri yang mengadu nasib di kota gaplek tersebut. Seiring waktu, pengais rezeki khususnya transportasi bis di Wonogiri makin banyak. Dengan bermunculan PO baru maupun PO lama yang menyambangi kota waduk Gajah Mungkur tersebut, tambah dalam sudah keterpurukan bis lokal Wonogiri. Selain itu, para penumpang generasi baru di kota gaplek sudah tidak lagi fanatik dengan bis asli Wonogiri, sehingga kepercayaan pada bis lokal sudah memudar. Mungkin ketidakfanatikan mereka pada bis kampung halamannya tak lain karena pelayanan dan kualitas armadanya makin menurun, sehingga mereka membelot ke bis lain dari luar Wonogiri. Kalau sudah begini, siapakah yang disalahkan? Kita simak inti permasalahannya. Berawal dari pelayanan dan manajemen yang kurang bagus, ditambah regenerasi PO bis di Wonogiri yang dinilai gagal. Mungkin itu awal penyebabnya, tapi di sisi lain, pengusaha bis lokal Wonogiri semakin tergerus karena tidak ada proteksi atau pencegahan dari pemerintah pusat maupun daerah setempat. Ada dua proteksi yang diharapkan oleh pengusaha bis akap lokal Wonogiri, yakni pemberian izin trayek sesuai load factor atau faktor muat penumpang dan perbatasan akses bis akap dari luar daerah sampai terminal tipe A. Proteksi tersebut yang diharapkan pengusaha transportasi bis akap di Kabupaten Wonogiri untuk menjaga bisnis tetap eksis, tapi kenyataannya belum terwujud, sehingga membuat usaha bis akap lokal semakin tergerus. Kenapa dua proteksi atau pencegahan tadi belum terwujud? Karena pemberian izin trayek merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Masalah yang muncul di lapangan saat ini karena pemerintah dalam pemberian izin trayek berdasarkan muat penumpang atau load factor tanpa berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Mari kita mencontohkan berdasar penghitungan load factor sebagai berikut. Di daerah mestinya bis akap yang masuk ke Kabupaten Wonogiri 100 unit bis.
Idealnya, pemerintah pusat hanya memberikan izin trayek hanya untuk 100 unit bis saja. Namun yang terjadi, bis yang memiliki trayek masuk ke Kabupaten Wonogiri jauh lebih banyak daripada itu. Alhasil, bis akap dari luar daerah yang masuk Kabupaten Wonogiri sangat banyak. Apabila pemerintah berkomunikasi dengan Pemda melalui Dinas Perhubungan Wonogiri, dapat memberi rekomendasi load factor, selanjutnya pemerintah dapat memberi izin trayek sesuai load factor tersebut. Dahulu, yang menentukan load factor atau muat penumpang adalah daerah atau Pemda. Sekarang, load factor ditentukan oleh terminal tipe A, sementara terminal tipe A kewenangan dari pemerintah pusat. Seolah-olah daerah tidak diajak berkomunikasi dan tidak dimintai rekomendasi. Seumpama daerah diberi kewenangan, Pemda Wonogiri dapat memberi proteksi atau pencegahan dengan membatasi akses bis akap dari luar daerah. Dalam konteks Kabupaten Wonogiri, bis akap dari luar daerah mestinya hanya sampai di terminal tipe A, Giri Adipura atau terminal Krisak. Akses hingga ke kecamatan-kecamatan diserahkan kepada bis akap lokal. Namun, kenyataannya saat ini belum ada kebijakan tersebut, sehingga bis akap dari luar daerah mencari penumpang hingga ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Bisnis transportasi umum akap di Kabupaten Wonogiri mulai goyah sejak bis-bis dari luar daerah masuk Kabupaten Wonogiri. Bis-bis itu bisa dengan bebas mencari penumpang hingga ke kecamatan yang selama ini menjadi lahan bagi bis lokal. Pemilik modal dari luar daerah mengekspansi menggunakan bis baru yang dilengkapi berbagai fasilitas. Dari waktu ke waktu, bis dari luar daerah yang masuk Kabupaten Wonogiri semakin banyak, hingga bis-bis lokal kian tersisih. Banyak yang bilang bis lokal Wonogiri kalah bersaing karena tidak bisa memenuhi permintaan pasar atau tidak bisa pakai bis yang bagus seperti bis-bis dari luar daerah. Mungkin persoalannya bukan itu saja. Ini lebih karena ketiadaan proteksi dari pemerintah bagi pelaku usaha lokal yang berkecimpung di bis akap. Kalau begini terus dibiarkan, PO lokal Wonogiri diibaratkan ikut berperang tanpa menggunakan tameng, yang pada akhirnya bis lokal Kota Gaplek tersebut bisa berhenti beroperasi. Semoga itu tidak terjadi. Kita berdoa semoga PO lokal Wonogiri bangkit kembali. Maju terus perbisan Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.